Teman-teman, ketika kita berbicara tentang kebebasan berpendapat, kita sering lupa satu hal yang penting. Kalau setiap kata yang kita ucapkan selalu punya konsekuensi. Kita hidup bersama, bukan sendirian. Ya ampun, ngomong aja harus Etika itu diatur. penting. Hidup tuh seribet ini ya. Selain itu, pernyataan yang tidak berdasarkan fakta dapat melukai pihak yang tidak bersalah. Moralitas bukan hanya wacana, tetapi kewajiban. Padahal faktanya kamu sering tutup mata. Astaga, makin absurd. Ini harusnya dibuka ke publik. Kalau bukan aku yang speak up, siapa lagi? Masa semua orang cuma bisa diam dan pasrah? Tuh, pasti ada yang pikiran sama aku. Tapi mereka gak berani untuk bersuara. Akhirnya ada yang sadar juga. Guys, lihat deh. Dia posting apa kali ini? Tadi aku dia. Iya bener. Bentar. Ya Allah, buat masalah ini kayaknya Delia udah kelebihan batas deh. Ini bukan lagi opini, tapi fitnah jatuhnya nggak sih? Ini bisa buat nama orang lain rusak sih, udah keterlaluan banget. Kita harus bilang nggak sih ke Delia, ini bukan soal hak berpendapat lagi. Iya, aku setuju sebelum videonya semakin viral dan pihak kampus tahu. Iya sih, aku setuju. Kebetulan abis ini ada kelas gak sih? Iya ada, sebenarnya yuk. Delia, kita perlu bicara serius terkait postingan kamu itu. Apa ya? Kok kalian kayak mau interogasi aku gitu sih? Kita nggak mau interogasi kamu. Kamu tahu kan postingan kamu udah viral di mana-mana. Topik yang kamu bahas itu berat banget, Delia. Please, kita di sini tuh benar-benar peduli sama kamu. Makanya kita ngobrol sama kamu. Oh, ini tentang postingan itu. Di situ tuh aku cuma mau menyuarakan pernyataan di real life. Karena nggak ada orang lain yang berani bersuara. Tapi kamu nuduh orang tanpa tahu kebenarannya kayak gimana. Kamu sadar nggak apa akibatnya nanti? Kalian tuh terlalu paranoid. Aku cuma mau kampus menjadi lebih transparan. Kamu bilang transparan? Bahkan topik yang kamu bawa aja belum kamu verifikasi lebih dulu kan? Itu tuh bisa ngerugiin pihak lain tau. Ya itu salah mereka karena mereka nggak benar kerjanya. Delia, kamu itu nggak tahu apa-apa tentang kasus itu. Kamu cuma baca rumor di internet, terus kamu posting. Itu bahaya. Kalian nggak ngerti. Udahlah. Kamu Delia, Iya ibu. sekarang ikut saya ke ruangan. Sekarang. Silakan duduk Delia. Delia, kami memanggilmu karena ada laporan terkait unggahanmu. Kami ingin mendengarkan dari pihakmu juga. Delia, unggahanmu berdampak sangat serius. Kami perlu klarifikasi dari kamu sendiri. Mohon maaf sebelumnya Bu Ica. Saya cuma menyampaikan pendapat saya dalam unggahan itu. Saya tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Masalahnya, informasi yang kamu unggah itu tidak sesuai dengan fakta. Itu dapat merugikan pihak instansi maupun individu. Tentu dapat pihak yang dirugikan karena postingan kamu, Delia. Saya pikir itu benar adanya Bu. Delia, sebelum kamu berpendapat di ruang publik, kamu perlu mengecek suatu kebenaran informasi terlebih dahulu. Untuk saat ini, pihak kampus ingin kamu bertemu hukum terlebih dahulu.
Selamat siang, Delia. Baik, saya sudah melihat semua isi postingan kamu. Sebelum saya membahas tentang hukum, saya ingin bertanya kepada kamu terlebih dahulu ya. Apa kamu yakin bahwa postingan kamu itu akurat? Mengenai hal itu, waktu itu saya seperti melihat pola. Saya merasa ada sesuatu yang aneh. Baik, merasa bukan berarti fakta, Delia. Sekarang coba kamu lihat ini. Pasal 28E memberikan kamu kebebasan berpendapat. Ya, itu memang benar. Tapi pasal 28J ini adalah bagian penting. Setiap orang wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain, termasuk hak atas nama baik. Artinya, kebebasan kamu berhenti ketika kata-kata kamu mulai melukai orang lain. Maaf Bu, saya hanya ingin orang-orang menjadi aware dengan isu publik. Saya hanya menginginkan perubahan. Ya, perubahan itu baik. Namun, kamu harus lakukan dengan cara yang benar. Karena kalau salah, yang kamu lakukan itu bukan membawa kebenaran, namun kamu malah hanya menumpuk luka. Saya nggak sadar kalau dampaknya bakal sejauh itu. Sekarang kamu sudah sadar kan? Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang udah aku lakuin? Cuma karena aku mau didengar. Aku udah merugikan pihak lain. Saya Delia, dengan tulus meminta maaf atas postingan saya. Saya lalai memeriksa fakta dan telah merugikan pihak yang tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia. Melalui ini saya ingin memberikan klarifikasi bahwa postingan yang saya unggah jauh berdasarkan fakta yang sebenarnya. Saya hanya mengikuti emosi sesaat dan saya tidak memikirkan dampaknya terhadap orang lain. Saya mengakui bahwa itu salah dan saya akan bertanggung jawab pada pihak yang dirugikan dalam peristiwa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah soal kedewasaan hukum, Delia. Bukan soal kamu takut dimarahi, tapi ada rasa bertanggung jawab dari pihak kamu. Ada apa? Akhirnya dia sadar. Kebebasan tanpa batas bukanlah kebebasan. Itu sebuah kekacauan. Dan kata yang tidak terkendali bisa lebih tajam dari pisau. Sehingga berhati-hatilah pada apa yang kamu suarakan.